Kemudian, datanglah pendeta bule melerai perkelahian itu. Pai Jen Fu memanfaatkannya untuk kabur. Fu kemudian mengajak Pai untuk tinggal di belakang perguruan Hong Tai. Fu juga memperkenalkan kucing kesayangannya dan mereka pun bersantai dengan meminum semangkuk teh pucuk harum. Pai yang tak suka meminum teh panas menyuruh Fu untuk menggantinya dengan teh yang sudah dingin. Kemudian datanglah Chan dan Fu mengenalkan Pai sebagai pamannya. Di sisi lain, Tao ingin mendaftar di perguruan Hong Tai dan lagi-lagi ia menyuruh murid perguruan Hong Tai membuktikan kekuatan dengan memukul batu. Guru Li pun menolak permintaan Tao karena hal itu hanya dilakukan oleh ahli kungfu amatiran. Sebagai gantinya, Guru Li menyuruh Chan untuk Pai pun mencoba untuk menghibur dengan atraksi memainkan mangkok. Fu menyadari atraksi mangkuk tadi adalah bagian tahap awal dari sebuah pelajaran kungfu. Karena Pai kasihan melihat Fu yang terus dihajar oleh murid-murid perguruan, keesokan harinya Pai meninggalkan catatan dasar latihan kungfu kepada Fu. Singkat cerita, Pai dikejutkan oleh kehadiran anak buah Master Sheng yang siap membunuhnya, karena Pai adalah satu-satunya penerus klan ular. Kemudian datanglah pendeta bule yang tiba-tiba menusuk Pai. Ternyata ia adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Master Sheng. Meski tertusuk pisau, beruntung Pai masih sanggup melarikan diri. Kembali ke perguruan Hong Tai, di mana terlihat ayah Tao menanyakan perkembangan kungfu anaknya. Untuk membuktikan sang anak sudah berkembang, ia meminta Guru Li untuk mengujinya. Dan lagi-lagi, Fu lah yang dijadikan lawan Tao. Fu yang sudah memiliki sedikit ilmu kungfu dari Pai membuat Tao tidak bisa menyentuhnya. Dan hal itu membuat Tao sangat malu. Melihat Tao dipermalukan, sang ayah pergi dan memutuskan untuk pindah ke perguruan Hong Wei. Guru Li yang kesal karena salah satu muridnya pergi, lantas menghukum Fu dan mengusirnya dari perguruan Hong Tai. Fu pergi dengan keadaan kesal. Saat tengah melampiaskan kemarahannya, ia pun melihat Pai yang sekarat dan segera menyelamatkannya. Fu lalu mencuri obat dari perguruannya lalu mengobati Pai. Sementara itu, Master Sheng dan anak buahnya sudah mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Cao Cici, anak pewaris jurus ular, dan siap membunuhnya. Singkat cerita, Master Pai akhirnya sembuh. Pai yang melihat adanya potensi dan kebaikan di dalam diri seorang Fu memutuskan mewariskan jurus ularnya kepada Fu. Dan tibalah hari di mana Pai mengajarkan jurus klan ular kepada Fu. Singkat cerita, Fu kembali ke perguruan. Guru Li mencoba mengerjai Fu dengan mengotori lantai yang sudah dipel. Karena Fu sudah memiliki ilmu kungfu, Guru Li tidak bisa mengotori lantai. Tak lama berselang, mereka kedatangan tamu dari perguruan Hong Wei yang membawa salah satu murid terkuatnya yang telah memenangkan banyak turnamen besar. Ia bernama Wong. Wong menantang perguruan Hong Tai untuk berduel. Dengan segala ilmu bela diri yang lumayan tinggi, Wong pun mampu mengalahkan Guru Li dan Guru Lu.
Melihat guru mereka KO, semua murid perguruan Huangtai pun pergi dan bergabung dengan perguruan Hongwei. Di saat perguruan sepi dan hanya tersisa Qianfu, guru besar Hongtai yaitu Master Hong sudah kembali dari perantauannya. Qianfu lalu menceritakan kejadian tadi ke gurunya yang membuat Master Hong marah besar lalu mendatangi perguruan Hongwei. Sesampainya di perguruan Hongwei, Master Hong langsung ditantang oleh Wong. Pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Namun Master Hong harus dikalahkan oleh Wong. Melihat hal itu, Qianfu melempar sepatu kepada Wong. Wong pun menantang Qianfu untuk adu jotos. Di sana juga ada Master Sheng yang kaget karena Qianfu menguasai jurus klan ular. Qianfu dengan jurus ularnya mampu mengalahkan Wong dengan mudah dan mengajak Guru Hong pulang dengan diikuti murid-murid yang lain. Sesampainya di perguruan, Qianfu mendapatkan surat dari Master Pai yang isinya Pai akan meninggalkan dirinya untuk mencari Cao Cici, pewaris jurus ular lainnya, dan menaruh kitab yang berisi seluruh jurus ular. Qianfu yang tak mau ditinggal gurunya lantas mencarinya. Namun di saat mencari, ia malah bertemu dengan Master Sheng. Di sana Master Sheng mengaku kalau dirinya adalah teman lama Pai. Master Sheng kemudian menanyakan di mana keberadaan Pai. Namun Qianfu memberi syarat jika akan memberitahu keberadaan Pai jika ia bisa mengalahkannya. Tak lama setelah itu, mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, Qianfu harus kalah, dan Qianfu lalu mengatakan jikalau Pai sering menginap di tempatnya, dan dengan polosnya, Qianfu berkata akan mengabari Master Sheng jikalau Pai ada di tempatnya. Ketika sampai di kamarnya, Qianfu terkejut mendapati kitab jurus ularnya sudah dirobek-robek oleh seseorang. Akan tetapi, ia menganggap ini semua adalah ulah kucingnya. Qianfu pun mencari kucingnya, namun saat ketemu, ia mendapati kucingnya tengah berkelahi dengan seekor ular kobra dan berhasil membunuh ular tersebut. Dari sinilah Qianfu mendapatkan sebuah ide untuk menggabungkan jurus ularnya dengan jurus cakar kucing. Di sisi lain, Pai yang sedang mencari Cao Cici akhirnya menemukannya dengan keadaan tergantung tak bernyawa. Rupanya itu adalah ulah anak buah Master Sheng. Melihat hal itu, Pai pun bertarung dengan anak buah Master Sheng itu. Karena beda level dan rank, dengan mudah Pai bisa mengalahkan anak buah Master Sheng. Singkat cerita, Pai pun kembali ke tempat Qianfu. Chan, koki perguruan yang telah disuap oleh Master Sheng, menaruh racun ke teh milik Pai dan Qianfu. Setelah meminum teh, Qianfu menyampaikan jikalau teman lamanya ingin bertemu dengan Master Pai. Qianfu menyuruh Master Pai untuk menunggu sebentar dan ia akan memanggil temannya. Ketika Qianfu dan Master Sheng datang, Master Pai sudah menghilang. Master Sheng pun segera mengejar Master Pai dan disusul oleh Qianfu. Di tengah jalan, Qianfu dihentikan oleh pendeta bule dan mereka pun bertarung. Karena menguasai jurus ular perpaduan dengan cakar kucing, Qianfu mampu mengalahkan pendeta bule tersebut. Akhirnya, Master Sheng berhasil mengejar Pai. Dan
adu mekanik antar master itu pun langsung terjadi. Karena sudah uzur, Pai pun harus tersungkur. Ketika Master Sheng ingin mengulti Pai, datanglah Qianfu. Qianfu pun sadar jika dirinya selama ini dibohongi. Karena kesal, Qianfu pun adu mekanik dengan Master Sheng. Master Sheng kebingungan karena Qianfu menggunakan jurus yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Qianfu segera mengulti Master Sheng dengan jurusnya, dan Master Sheng pun KO. Tak lama kemudian, Chan pun datang dan ingin menusuk Qianfu. Namun serangan Chan bisa dihentikan oleh Master Pai. Chan pun mengatakan bahwa mereka berdua akan segera koit karena Chan telah menambahkan racun pada teh yang diminum Pai dan Qianfu. Tapi karena Pai yang tak suka meminum teh panas, akhirnya teh beracun itu telah diganti oleh Qianfu. Merasa dihianati, Qianfu lalu mengulti Chan. Dari sinilah jurus gabungan milik Qianfu diberi nama oleh Master Pai. Jurus itu bernama Snake in the Eagle Shadow, yang berarti ular dalam bayangan elang. Dan film pun selesai. Gimana? Seru kan filmnya? Film ini termasuk film jadul banget, di mana kakek saya Jackie Chan masih terlihat muda. Menurut saya, film ini termasuk film kungfu khas Jackie Chan banget lah. Dan yang pasti, gerakannya lucu-lucu walaupun lagi gelut.